Halo semuanya, kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video official akan membahas mengenai apakah guru honorer bisa ikut seleksi CPNS ataupun P3K tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, berdasarkan informasi yang dimuat pada surat kabar suara.com diinformasikan bahwasannya apakah bisa guru honor ikut seleksi CPNS dan P3K tahun 2022. Berdasarkan informasi yang dimuat pada suara.com disebutkan bahwasannya ada keputusan dari Kementerian PAN-RB dengan nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Disebutkan bahwasannya ada edaran terbaru nomor B-15/SM.S/M.01/00/2022 yang ditanggalkan 22 Juli tahun 2022. Disebutkan bahwasanya bagi pegawai honorer yang memenuhi syarat dan kriteria di bawah ini maka bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Berikut syarat dan kriteria tenaga honorer ikut seleksi CPNS dan P3K. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah, memperoleh honorarium upah dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat, memperoleh honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBD untuk instansi daerah. Status kerja sebagai honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja paling singkat 1 tahun sejak 31 Desember tahun 2021. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi teman-teman semuanya, bahwasannya rekrutmen CPNS maupun P3K tahun 2022 bahwa untuk teman-teman yang saat ini statusnya honor, maka dimungkinkan bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 dan CPNS tahun 2022. Berikut saya tunjukkan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian atau oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Bapak Muhammad Mahfud MD. Di sini dijelaskan bahwasannya surat ini diterbitkan pada tanggal 22 Juli tahun 2022, yaitu pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Bahwasanya teman-teman semuanya di sini disebutkan maka untuk seleksi calon PNS maupun P3K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berstatus tenaga honor kategori 2, mendapatkan honorarium, mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Artinya teman-teman semuanya yang saat ini berstatus sebagai honor daerah ataupun honor pusat, maka status honorariumnya juga disesuaikan. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember. Untuk pendataan pegawai non-ASN ini dimaksud untuk melaksanakan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik daerah maupun pusat. Untuk penetapan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, maka nantinya diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan inventarisasi sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat 30 September. Artinya teman-teman semuanya, dari bulan Juli sampai dengan 30 September ini diadakan kegiatan inventarisasi pegawai non-ASN di instansi daerah ataupun instansi pusat. Dan penyampaian data pegawai non-ASN ini disertai dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya tunjukkan lampiran dimaksud
bahwasanya untuk pendataan atau inventarisasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi di sini sudah disebutkan bahwasanya hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman nantinya bisa mengikuti seleksi ASN baik CPNS maupun P3K tahun 2021 yang berasal dari guru honor THK 2 dan guru honor pusat maupun daerah yang status honorariumnya dibayarkan oleh pusat ataupun daerah. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Saya ingatkan kembali, silahkan dicek untuk datanya berdasarkan poin ketiga A, B, C, D, dan E supaya saling berkesesuaian. Terima kasih atas perhatian. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.